Untuk mensupport channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai SVG adalah XML. Kepanjangan XML adalah Extensible Markup Language, yang dalam bahasa Indonesianya adalah bahasa markup yang diperpanjang. Tentunya jika kalian mendengarkan kata bahasa, tentunya kalian akan berpikir bahwa bahasa adalah sesuatu yang bisa ditulis, bisa dirubah, dan tentunya bisa dibaca. Seperti yang kalian lihat di sini, kita sering membuat objek ataupun gambar. Ini semua aslinya dibuat dengan menggunakan bahasa XML. Tentunya kita sering melihat bahasa XML jika kita membuka Google Chrome di sini, dan kita klik kanan dan kita pilih Inspect Element. Di sebelah kanan ini adalah bahasa XML. Sekarang kita akan memilih Select Element di sini dan kita pilih salah satu objek. Di sini kalian akan difokuskan pada objek persegi panjang. Yang perlu kalian ketahui bahwa tag XML itu memiliki tag awal dan tag akhir. Di sini tag awalnya adalah tanda kurang dari. Jika kalian lihatnya, kita perbesar di sini tanda kurang dari sebelum tulisan rect, dan diakhiri dengan tanda lebih dari, dan setelah itu diikuti dengan tag penutup yaitu /rect. Kata rect sendiri adalah kata yang diambil dari kata rectangle yang artinya adalah persegi, dan dari tag ini terdapat yang namanya atribut. Tentunya di sini kalian sering melihat kita sering merubah warna di sini pada bagian element style. Di sini kita sering merubah warna dari objek ataupun dari gambar yang kita buat. Yang perlu kalian ketahui adalah di setiap atribut terdapat yang namanya nilai. Khususnya atribut style yang digunakan untuk merubah warna di sini. Dikarenakan style ini adalah atribut CSS, pada atribut CSS ini memiliki dua nilai, bisa dibilang seperti itu. Nilainya pertama adalah fill, disebut sebagai property, dan crash 39A7DC adalah nilainya. Tentunya di sini tanpa perlu melihat pada kode, kalian bisa langsung melihat pada elemen style. Di sini kalian tentunya bisa melihat, kalian bisa merubah berbagai macam warna. Sekarang kita ganti lagi warnanya. Tentunya jika kalian ingin menyamakan bahwa fill ini pada Inkscape, kita sering menggunakannya pada bagian fill and stroke. Di sini kita pilih objek pada gambar, dan di sini kita juga bisa mengganti berbagai macam warna. Tidak hanya itu, kalian juga bisa merubah bentuk dari objek dari atribut yang berada di gambar. Sekarang kita pilih lagi. Di sini kita akan memilih misalkan path. Di sini dalam bahasa Indonesianya adalah jalur atau jalan. Di sini kalian juga bisa merubah suatu bentuk tanpa kalian menggunakan Inkscape. Sekarang kita lihat di sini. Di sini tentunya kita sudah memiliki contoh. Kita akan membuat gambar hati dan kita copy paste di sini. Di sini terdapat atribut D, di mana di sini terdapat tulisan bahwa atribut D mendefinisikan path atau jalur yang akan digambar. Dan di sini terdapat informasi tambahan bahwa definisi dari path atau jalur adalah daftar dari perintah, di mana setiap perintah disusun berdasarkan perintah dari tulisan dan juga nomor yang mewakili dari parameter perintah. Jadi contohnya seperti ini. Hanya informasi tambahan. Tentunya di sini kita sudah melakukan copy paste. Dan sekarang kita pindahkan nilai dari atribut D, kita pindahkan ke sini. Kita klik 2 kali dan kita paste seperti ini, dan kita tekan enter. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gambar yang sudah kita rubah menjadi gambar hati, yang tentunya gambar tersebut kita ambil dari sini. Biarpun kalian bisa merubah isi dari file SVG dengan menggunakan browser, sayangnya kalian tidak bisa merubahnya secara permanen dikarenakan
Jika kalian mereload browser seperti ini, semua perubahan akan kembali ke awal. Yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuka file SVG dengan menggunakan Notepad. Tentunya dengan Notepad kita bisa membuat perubahan secara permanen. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.